Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Untuk semua subscriber dan netizen yang mampir di channel saya, alhamdulillah untuk hari ini kita lanjut ke penggalian sejarah yang mana waktu itu kita yang di video part 3 menggali sejarahnya Sayyid Muhammad Alwi Al-Jabar, dan kita masih penasaran terkait sejarah-sejarah misteri yang ada di Longstoret ini atau Longstrong ini. Ternyata waktu itu masih banyak cerita yang belum kita gali dan banyak info yang ingin kita dapatkan daripada yang ada di Longstrong ini. Untuk sahabat-sahabat subscriber dan sahabat-sahabat channel Gus Ashraf, jangan lupa untuk mampir di channel Gus Ashraf untuk kelanjutan videonya. Monggo langsung saja kita ke makamnya beliau, Mbah Sayyid Muhammad Alwi Al-Jabar. Kita menggali informasi sejarah perang antara pasukan Pangeran Diponegoro yang ada di Prambon, atau tepatnya di Dusun Patuk. Dusun Patuk. Kita lanjut untuk penggalian sejarah Mbah Abdul Jabar untuk menggali sejarah sambungan daripada yang kemarin. Monggo langsung kita ke makamnya beliau. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini ternyata sangat ini ya, ternyata sangat perjuangan beliau sangat besar, dan memang serangan itu sangat luar biasa. Jadi posisi waktu itu penyerangannya di malam hari. Jadi sebenarnya pergerakan itu sempat terlihat dan sempat diinformasikan, cuma sudah terlalu dekat diinformasikan kepada Raden Mas Sumitro dan pasukan yang ada di sisi utara atau di tempat ngumpul para pasukan fisabilillah, pasukannya
Raden Mas Sumitra dan Mbah Sayyid Abdurrahman yang ada di Petro. Cuma memang sudah terlalu dekat karena malam hari waktu itu. Pasukan Belanda menyisiri sungai memakai perahu kecil-kecil, dan perahu itu ditaruh di pinggir sungai dan berjalan bergerilya, dan memang sudah tahu titik lokasi daripada Mbah Sayyid Muhammad Alwi atau Mbah Jabar niki, yang tugas beliau sebagai telik sandi di lokasi ini. Tepatnya yang meninggal di penyerangan itu, waktu itu ada sekitar 9 orang yang ada di sini. Cuma yang satu sempat lari mendekat ke sana dan ditembak juga oleh pasukan Belanda, akhirnya tewas juga. Karena suara tembakan itu terdengar dari pusat komando Raden Mas Sumitra atau Mbah Sumitra. Akhirnya pasukan yang ada di pusat komando langsung digerakkan ke sini untuk membalas serangan daripada Belanda. Akhirnya bisa dihalau serangan itu. Tapi Mbah Abdul Jabar dan pasukan lain yang ada di sini, yang standby di sini atau yang menjadi telik sandi di sini, akhirnya mati, akhirnya meninggal tertembak di lokasi ini. Dan Mbah Abdul Jabar ini Mbah Jabar ini memang bertugas untuk mengawasi dari pesisir Sungai Berantas, tepatnya penyerangan Belanda yang dari sisi Mojokerto bagian selatan, dari pesisir selatan, atau pergerakan perahu atau kapal yang melewati Sungai Berantas pada waktu itu untuk menginformasikan kepada pusat komando waktu itu. Sebenarnya ada di sisi barat ini, di daerah Tarik itu ada makam temannya beliau juga yang bertugas waktu itu menjadi telik sandi. Di daerah Tarik itu ada. Cuma ya beliau juga meninggal juga karena penyerangan yang ingin Belanda ingin menerobos ke pusat komando yang dipimpin oleh Pangeran atau Mbah Sumitra atau Raden Mas Sumitra atau dengan Mbah Sayyid Abdurrahman waktu itu. Untuk pasukan Belanda yang menyerang waktu itu, yang bergerilya ke sini memang banyak, sekitar tadi saya diperlihatkan kurang lebih sekitar 70 atau sampai 90 atau bahkan 100 pasukan yang diberangkatkan ke sini melalui perahu-perahu kecil yang bersandar. Jadi sebelum sampai lokasi ini sudah bersandar, akhirnya Belanda itu bergerilya, mencar, dan titik lokasi ini memang sudah diketahui Belanda waktu itu. Akhirnya dari beberapa arah penyerangan itu, akhirnya Mbah Jabar dan teman-teman atau pasukan-pasukan fisabilillah yang ada di sini, pasukan Pangeran Diponegoro yang ada di sini sebagai bertugas telik sandi, tidak bisa menghalau itu. Akhirnya beliau syahid di lokasi ini. Dan untuk makam yang lainnya mungkin dipindahkan ya. Ini kok tinggal makam satu. Memang ada juga waktu itu ceritanya ternyata sempat banjir besar, hanya tersisa satu ini. Seperti itu. Dan juga tadi saya nasihati beliau atau dapat pesan dari beliau terkait untuk lokasi sini. Lokasi sini itu ada beberapa punjer, kalau yang dikatakan ada pusaran atau pusaran goib
punjer pusaran atau punjer pusaran air ada di sebelah ada di sebelah timur sebelum sebelum pintu air yang ada di timur, dan ada di tengah-tengah itu ada pusaran. Itu kalau ada yang renang di situ itu bisa tersedot dan tidak bisa untuk ke permukaan. Itu tadi saya dikasih tahu beliau untuk titik-titik yang membahayakan di lokasi Longstrong ini atau di lokasi penampungan air yang ada di Longstoret ini. Dan beliau syahid di sini bersama 9 pasukan itu, dan akhirnya dapat bantuan dari pusat komando penyerangan besar-besaran, dan akhirnya Belanda juga banyak yang meninggal di sini, banyak sekali yang meninggal di sini. Karena untuk bantuan daripada tentara atau pasukan Fisabilillah, pasukan Pangeran Diponegoro atau pasukannya Mbah Sumitra yang berangkat ke sini memang berangkat secara besar-besaran, karena tujuan Belanda ini menyerang titik lokasi komando waktu itu. Memang sudah ditargetkan dari sisi pintu masuk Sidoarjo, daripada Mojokerto masuk ke Sidoarjo, memang salah satu pintu yang strategis itu dari sini waktu itu. Makanya sangat diincar di sini karena sangat terlalu dekat oleh titik komando itu. Banyak yang terjadi. Saya tadi melihat Mbah Abdul Jabbar di di sebelah dada ke bawah itu darah semua karena tertembak oleh peluru panas yang dibawa oleh Belanda. Dan mungkin saya akan untuk di permukaan Longstrong ini mungkin saya akan menunjukkan pusaran-pusaran yang tadi ditunjukkan oleh beliau. Kalau boleh dilihat, jadi yang perlu diwaspadai untuk wisatawan atau anak muda-muda yang sering main di sini, di pusaran di sana itu, di pintu masuk sana itu ada pintu keluarnya air, di sana itu ada pusarannya, ada pusaran yang saya dilihatkan mungkin pusaran goib ya, dan ada di tengah sebelah sana itu ada juga satu. Jadi yang perlu diwaspadai di titik sana sama di titik sana itu, jangan sekali-kali renang tanpa keamanan atau safety ya, atau keamanan yang lengkap, atau renang biasa nggak pakai apa-apa. Jangan coba-coba kalau nggak pengalaman atau orang sini sendiri. Ini lokasi makamnya ini pas di bibir. Jadi makam ini ada di ini nih, ada di pinggir Longstrong ya, atau permukaan air, penampungan air ya. Jadi memang makam ini tidak mau dipindahkan karena ini bukti sejarah di sini. Jadi dari sana ini berbelok ini. Jadi makamnya berbelok ke sana, disisakan. Seharusnya ini kan lurus saja ini bangunannya ini. Tapi ini disisakan untuk makam beliau ini. Oh, siapa ini?
Ini siapa yang masuk ini? Assalamualaikum. Sinten? Oh, santri ini Mbah Jabar atau pengikutnya Mbah Jabar. Nggih. Paring asma sinten panjenengan? Abdul Khalik. Abdul Khalik sing ten mriki. Nggih. Oh nggih. Sinten mriki? Makom jenengan sinten mriki? Oh jenengan ingkang ngrencangi Mbah Abdul Jabar. Sing derek napa namine sing diserang kalih Belanda. Nggih. Jenengan sedone pripun sien? Oh nggih, ketembak buri. Nggih. Terus sinten mawon sien sing ten mriki, Mbah? Yang pinten sing ten mriki, Mbah? Sing mati ten lokasi mriki tiyang sekawan. Nggih. Wau kula angsal informasi saking Mbah Jabar wonten 9, yang 5 akhirnya tertembak di mana, Mbah? Oh, nggih. Yang agak sebelah barat mriko. Oh, nggih. Berarti sempat lari, Mbah nggih. Sempat lari dan ingin menginformasikan niku nggih. Napa sempat lari dari titik ini nggih. Nggih. Dados waktu itu semerap pergerakane London Dugi niku semerap nggih. Kinten penyerangan niku siang napa malam, Mbah? Bengi. Kira-kira malam jam berapa, Mbah itu? Atau waktu apa, Mbah? Waktu itu, Mbah. Pripun, Mbah? Aku karo para santri iki lagi ngaji. Nggih. Wangsal wejangan saking Mbah Jabar ten lokasi mriki. Nggih. Apa ngaji kuwi? Nanti ape metu. Golek pamain kamu sesuk. Nggih. Lah cucu-cucu londhe Selangor. Nggih. Secara mendadak berarti, Mbah. Nggih. Berarti kedatangan Belanda itu memang tidak diketahui gitu, Mbah. Karena dadak itu, Mbah. Tidak ada informasi atau terlihat gerakan itu enggak terlihat aja. Oh, oke. Tembak, Mbah. Nggih. Lokasinya ten mriki. Terus ternyata di sini tidak hanya makamnya Mbah Jabar, nggih. Ada beberapa makam lagi ternyata. Oh, nggih. Nggih. Iki ape tak bacokne lono. Nggih. Tapi aku kepedhe sih. Nggih. Napa, Mbah? Sing jenengan cepeng napa, Mbah? Oh, arit. Oh, nggih, celurit nggih, Mbah. Celurit arit niku, Mbah. Komburi lah ngerti. Nggih. 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 Oh, Mbah Abdul Khalik. Nggih.
napa Mbah Abdul Khalik ingkang diceritakaken Mbah Sumitra ingkang Raden Mas Sumitra ingkang sing dados ditugasaken dhateng Riyan niku napa? Bolo-boloku kuwi ono ning Katrungan. Oh ning Katrungan. Katrungan kuwi ana bolo-bolo. Terus ya aku niki santri. Ning piye wis mati kabeh. Nih, Cuma nggih pasukane Pangeran Diponegoro yang dipimpin Mbah Sumitra nggih. 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 liyane kuwi ono nane kok. Ten pundi niku, Mbah? Titik lokasine Semerap, Mbah. Cara biyen niku desane napa, Mbah? Saiki lho. Dedekan kampung kuwi. Nggih. Oh, berarti kalengan Mbah Sumitra niki ngalir kedhik wonten makom napa sing tengah-tengah napa namanya tengah-tengah sawah iku, Mbah? Oh, nggih. Nggih. Senku rumah itu dulu. Nggih. Kabeh wis korban kanggo sliramu, kanggo wong-wong kabeh sing urip jaman saiki. Ilo kuwi nek nganti lali perjuanganku karo kabar lali yang liyane berapa masalah. Nggih. Yo Nggih. wis kuwi ae. Oh, nggih, Mbah. Nggih, matur suwun, Mbah rawuhe. Nggih. Lali aku. Ya, Nggih. Oh, dados mriki wonten makome malih. Ha nggih. Nggih. wis berbuun ya. Nggih, Pak, matur suwun rawuhe, Mbah. Bismillah. Pusing ndak? Mboten. Alhamdulillah jadi ini ternyata tadi di lokasi daerah mriki nggih ternyata benar yang disampaikan oleh Mbah Abdul Jabar. Memang beliau tidak sendiri, ada sebagian pengikut atau pasukan-pasukan lain yang menemani Mbah Abdul Jabar untuk menjadi telik sandi di lokasi titik ini, dan jumlahnya 9, dan ternyata semuanya terbunuh atau syahid di lokasi ini, ditembak oleh Belanda atau diserang oleh Belanda. Dan tadi saya juga terkait Mbah Abdul Khalik, ternyata tadi Mbah Abdul Khalik ini ternyata pelayan atau pengikut Mbah Jabar, karena Mbah Sumitra dan Mbah Abdurrahman juga waktu itu mengatakan ada juga makam di sisi selatan atau di pesisir Sungai Brantas yang berperan juga dan mempunyai peran penting oleh penyerangan pasukan Pangeran Diponegoro ke Belanda sebagai telik sandi adalah Mbah Jabar atau Sayyid Muhammad Alwi Al Jabar. Ternyata beliau juga tokoh yang dihormati juga. Kenapa perintah waktu itu kita disuruh
sowan atau menggali sejarah di lokasi ini. Memang ternyata beliau adalah orang terhormat dan beliau juga sebagai salah satu tokoh besar atau sebagai Panglima Telik Sandi besar yang menginfokan penyerangan pergerakan Belanda di pesisir Sungai Brantas atau di Sungai Brantas yang alirannya dari Mojokerto Sidoarjo ya. Jadi waktu itu memang penyerangannya malam dan terlalu cepat, tidak ada pergerakan apapun karena titiknya sudah diketahui. Akhirnya Belanda memakai strategi atau sesenyap mungkin waktu itu. Akhirnya bahkan tidak ada informasi, tidak ada suara pergerakan itu. Akhirnya pasukan Telik Sandi yang dipimpin oleh Mbah Jabar akhirnya syahid di lokasi ini. Luar biasa ya perjuangan beliau-beliau. Jadi dan banyak pesan juga tadi dari beliau supaya kita selalu mengamalkan syariat Islam, menghormati pahlawan-pahlawan kita yang gugur di medan perang waktu melawan Belanda. Ini pelajaran bagi kita semua ya. Jangan mudah terkecoh oleh hasutan dari orang-orang yang ingin mencerai-berai atau kebinekaan tunggal ika yang ada di Indonesia ini atau persatuan yang ada di Indonesia ini. Karena kita ingat perjuangan beliau-beliau itu sangat luar biasa, bukan hanya sekedar tenaga, bukan hanya sekedar ekonomi, bukan hanya sekedar bondo bahasa nggih, tapi nyawa, pikiran diserahkan untuk berjuang untuk mengusir Belanda yang ada di Indonesia ini. Akhirnya lahirlah negara Indonesia ini. Makanya kita harus dipegang erat-erat kebinekaan kita. Jadi Pancasila Jaya, NKRI harga mati ini tanamkan kepada hati kita, tanamkan kepada jiwa raga kita. Jangan pernah kita mengkhianati perjuangan daripada beliau-beliau ini. Oke, mungkin cukup untuk hari ini ya. Terima kasih untuk semua saudara-saudara subscriber yang melihat atau yang nonton video kita, video channel Gus Asrop. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share, dan nyalakan loncengnya supaya kita terus terdukung dan membuat video lagi, kita menggali sejarah lagi dan terus menyusuri misteri-misteri perjuangan Pangeran Diponegoro, pasukan Pangeran Diponegoro yang ada di Sidoarjo, ada di Jawa Timur, bahkan nanti ada di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.